Presiden Joko Widodo berharap panen raya dapat menambah cadangan beras nasional. .000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan KTT AIS 2023. Bocah 5 tahun menjadi korban penganiayaan oleh tantenya sendiri. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi hadir dalam edisi Senin 9 Oktober 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengikuti panen raya padi di Desa Ciasem, Girang, Subang, Jawa Barat. Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo berharap panen semester kedua tahun ini dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. Minggu 8 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo mengikuti panen raya padi di Desa Ciasem, Girang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Dalam keterangannya, selepas panen, Presiden Joko Widodo berharap panen semester kedua tahun ini yang dilaksanakan di beberapa daerah dapat menambah pasokan cadangan beras nasional. Kita harapkan dari panen-panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita. Tetapi memang tetap masih kurang. Sehingga dari stok yang ada di Bulog sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton itu. Oleh sebab itu kenapa kita tambah 1,5 juta ton cadangan kita, karena El Nino apapun memberikan pengaruh pada produksi, memberikan pengaruh pada hasil panen yang ada. Ya ini di Kabupaten Subang bagus, mungkin minggu depan saya mau lihat yang di Indramayu. Kelihatannya juga lebih luas lagi panennya, tetapi sekali lagi karena El Nino produksi itu tetap menurun, tetap berkurang. Tapi nggak ada masalah karena cadangan kita di Bulog juga masih banyak. 1,7 juta ton. Wow, petaninya seneng harga gabah mahal. Harga gabahnya 73 dan 74, 75, 76 sampai 76 gimana enggak? Kalau petaninya senang, ini yang enggak senang pembeli berasnya yang harus kita atasi dengan menggerojokkan sebanyak-banyaknya, memasok sebanyak-banyaknya ke pasar agar harga bisa turun. Sementara ini di Cipinang harga sudah turun, tapi kita harapkan juga di pasar sudah di konsumen juga. Presiden menyampaikan terkait harga beras, dibutuhkan pasokan beras yang lebih banyak untuk disalurkan ke pasar agar bisa menurunkan harga. Turut mendampingi Presiden yakni Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus PLT Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi, PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin, dan Bupati Subang Ruhimat. Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto memimpin langsung acara tanam padi dan panen raya padi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara panen raya dan tanam padi ini sebagai bagian dari gerakan nasional mengantisipasi dampak bencana El Nino. Gubernur Kalimantan Selatan dan Kapolda Kalimantan Selatan beserta. Acara tanam padi yang digagas oleh Polda Kalimantan Selatan dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto didampingi oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi serta diikuti oleh Forkopimda Kalimantan Selatan yang digelar di Desa Penggalangan Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 3 Oktober 2023 lalu.
Acara ini juga digelar serentak di 17 kecamatan Kabupaten Banjar dalam rangka gerakan nasional untuk mengantisipasi dampak bencana El Nino. Selain memimpin langsung acara tanam padi, Wakapolri bersama rombongan juga melakukan panen raya padi bersama di lahan seluas 19.433 hektare. Kegiatan ini merupakan aksi nyata komitmen Polri dan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk perubahan iklim. Selain itu, Wakapolri dan Kapolda Kalimantan Selatan juga menyerahkan bantuan sembako sebanyak 250 paket kepada perwakilan petani setempat. Tim Humas Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Jelang pelaksanaan KTT Archipelagic and Island States Forum 2023, pengamanan semakin ditingkatkan. Untuk lebih memantapkan kesiapan, TNI Polri menggelar apel gelar pasukan pengamanan KTT AIS. Sebanyak 15.581 personel TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan event KTT Archipelagic and Island States Forum 2023. Untuk lebih memastikan keamanan para kepala negara dan delegasi selama event yang berlangsung tanggal 1 dan 11 Oktober, TNI Polri menggelar apel pasukan pengamanan. Apel ini dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, Marsdia TNI Andiawan Martono, bersama dengan Kabar Kapolri, Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Siap. Body warmnya di bawah. Siap. Itu termasuk nanti yang ini ya, apa namanya? KTT AIS ini, Polri mengerahkan 4.286 personel yang terdiri dari 1.995 personel dari Mabes Polri dan 2.291 personel dari Polda Bali. Sinergitas, kerjasama antara TNI Polri, ini bukan event yang pertama. Kita melakukan pengamanan VVIP, ini adalah event yang keempat, mungkin setelah G20, KTT ASEAN, di Labuan Bajo, kemudian KTT ASEAN di Jakarta, dan ini KTT AIS Forum. Kami berharap agar situasi ini akan semakin lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Dari Polri mengembangkan metode pengamanan, tentunya bekerja sama dengan TNI, dengan posko-posko pengamanan yang lebih baik. Kami berharap kekuatan pengamanan bersama TNI ini bisa mengamankan AIS Forum yang merupakan negara pulau dan kepulauan. KTT AIS Forum 2023 merupakan KTT pertama yang diadakan sejak didirikan melalui Deklarasi Manado pada tahun 2018. KTT AIS di Bali ini diikuti 51 negara dan 9 badan internasional. KTT AIS di Bali ini diikuti oleh 51 negara dan 9 badan internasional. Tujuan dari KTT ini adalah untuk penguatan solidaritas mengatasi permasalahan bersama di bidang maritim. Dari Denpasar, Bali, Deli Rozadi, Christian Hendra, Polri TV. Tactical Floor Game Operasi Tribrata Agung 2023 dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi Archipelagic and Island States Forum 2023 dilaksanakan di Aula Perkasa Raga Garwita, Polda Bali. Kegiatan ini dilaksanakan guna tercapainya situasi yang aman dan kondusif. Irjen Pol Firman Santiabudi sebagai Kaops Tribrata Agung 2023 didampingi Irjen Pol Bagus Putra sebagai Wakaops memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game Operasi Tribrata Agung 2023 di Aula PRG Polda Bali. Mengusung tema meningkatkan kemampuan personel Polri dalam rangka pengamanan kegiatan konferensi tingkat tinggi negara pulau dan kepulauan AIS tahun 2023. Kaops Tribrata Agung 2023 dalam pembukaannya menyampaikan seluruh anggota Satuan Tugas Operasional Tergabung dapat mempersiapkan dan mampu menerapkan langkah-langkah pasti di lapangan. Satuan tugas yang tergabung dalam pelaksanaan Tactical Floor Game terkait tugas pokok, perlibatan dan dislokasi pasukan terdiri dari Satuan Tugas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walorolakir, Satgas Tindak, Satgas Vakum, Satgas Anti Teror, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Pelaksanaan Tactical Floor Game sendiri terbagi menjadi 2 tahap, di mana pada tahap pertama masing-masing satuan tugas menjelaskan mengenai tugas pokok, perlibatan, dan dislokasi pasukan. Dilanjutkan dengan tahap 2 yang memaparkan langsung dari masing-masing satuan tugas terkait dinamika permasalahan yang akan terjadi, di mana nantinya satuan tugas yang tergabung akan saling berkoordinasi untuk mengatasi apabila terdapat masalah di lapangan saat menjelang atau pelaksanaan KTT AIS 2023. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi segera kembali.